Halo Sobat Trader, kembali lagi bertemu dengan saya, Wahyu Laksono. Sampailah kita di Jumat pertama bulan Agustus 2021. Seperti biasa, di setiap Jumat pertama setiap bulan, kita akan mendapati rilis data non-farm payroll AS. Seperti sudah dibahas di dalam pertemuan atau video-video sebelumnya tentang membahas non-farm payroll atau membahas FMC meeting, disebutkan bahwa data non-farm payroll kali ini adalah termasuk yang paling penting karena Agustus merupakan bulan yang cukup menentukan. Pertama, di bulan ini adalah bulan yang makin mendekati kita kepada bagaimana wacana tapering akan dibahas secara lebih tegas lagi. Karena di bulan Agustus ini, dan seperti kita ketahui bahwa setiap bulannya data non-farm payroll ini semakin membaik. Dan kali ini untuk bulan Agustus, data non-farm payroll diduga semakin membaik dari sebelumnya 850.000 naik menjadi 870.000. Sementara data pengangguran diduga turun, artinya membaik dari 5,9% menjadi 5,7%. Bagaimana data ini? Sepertinya data ini memang kemungkinan akan membaik karena kita ketahui bahwa beberapa data-data sebelumnya, misalnya pada data sebelumnya, ISM non-manufacturing dirilis begitu kuatnya, yaitu mencapai rekor tertingginya. Sementara komponen tenaga kerjanya kembali kepada level ekspansi, artinya level positif dan membaik. Sementara data Challenger Report juga membaik, di mana tertinggi atau terbaik dalam 21 tahun terakhir. Dan data Consumer Confidence jobless claim juga begitu membaik. Satu-satunya data yang meragukan bagaimana data NFP nanti rilis adalah data ADP Employment Report. Pada data ADP Non-Employment Report yang dirilis pada hari Rabu kemarin tanggal 4, diduga 695.000 dirilis hanya setengahnya, jadi 330.000. Ini adalah data yang cukup ini adalah data yang kurang baik buat data non-farm payroll. Tetapi seperti biasa, data ADP belum tentu mengindikasikan hal yang sama kepada data non-farm payroll. Di saat yang sama, para pejabat Dewan Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve juga semakin menunjukkan potensi untuk melakukan wacana tapering atau pengurangan stimulus, bahkan bicara tentang kenaikan suku bunga. Kalau sebelumnya Presiden Bullard juga menyatakan bahwa inflasi bisa menjadi ancaman. Lalu baru-baru ini Gubernur Waller dari Federal Reserve juga menyatakan bahwa data bulan Agustus dan mulai nanti di September nanti, jika datanya memang mendekati 1 juta orang, artinya data ini akan semakin menunjukkan bahwa angka tenaga kerja atau pasar tenaga kerja AS semakin membaik, seperti dalam perkiraannya adalah 4/5 lagi dari jadi sudah mencapai 4/5 dari level pra-pandemic. Artinya tinggal 1/5 lagi untuk mencapai full employment atau pasar tenaga kerja seperti sebelum terjadi pandemi ini. Sementara Wakil Presiden atau Vice President Federal Reserve yaitu Clarida menyatakan bahwa bisa jadi tapering akan dilakukan akhir tahun ini. Sementara perubahan suku bunga bisa jadi dilakukan tahun depan atau paling lambat awal tahun 2023. Dan semuanya ini mengindikasikan bahwa jika data tenaga kerja Amerika Serikat ini semakin membaik, maka dolar akan semakin kuat. Karena kita lihat bahwa menjelang data non-farm payroll ini, kita melihat bahwa terjadi konsolidasi pelemahan sedikit, ya, ada agak pelemahan beberapa hari terakhir ini, yaitu pada Euro USD yang berada di sekitar level 1.18, kemudian juga pound sterling yang tidak bisa menguat di atas jauh dari 1.39. Sementara emas juga tertekan masih di sekitar 1.800-an. Pelemahan-pelemahan ini memang mengantisipasi data non-farm payroll kali ini. Dan jika data ini ternyata buruk atau jelek, maka bisa jadi dolar akan tertekan signifikan. Karena bagaimanapun juga, kalau kita lihat dari FMC meeting sebelumnya, inflasi bukanlah ancaman. Bagi The Fed, inflasi itu hanya ancaman sementara. Yang paling penting adalah komponen tenaga kerja atau pasar tenaga kerja yang membaik. Jika memang pasar tenaga kerja semakin membaik,
kembali ke level pandemi, maka stimulus akan dikurangi dan wacana kenaikan suku bunga bisa dilakukan. Karena sementara ini mereka baru thinking about, jadi baru memikirkan tapering itu sendiri. Jadi jika data ini nanti non-farm payroll-nya memburuk, maka dolar jelas akan melemah. Tetapi kalau data non-farm payroll ini membaik, kemungkinan dolar akan rebound. Tetapi rebound dolar kali ini juga masih tidak lancar atau tidak signifikan karena diduga dolar atau pasar masih menunggu bagaimana pertemuan Jackson Hole Meeting menjelang akhir Agustus nanti. Jadi, kalau data non-farm payroll ini ternyata jelek, dolar jelas akan tertekan. Tapi kalau bagus, kemungkinan dolar akan menguat tetapi terbatas. Sementara konsolidasi masih akan terjadi karena masih akan menunggu Jackson Hole Meeting akhir Agustus nanti. Jadi demikianlah pembahasan non-farm payroll kita kali ini. Ingat, pasang stop loss, target yang rasional. Terima kasih. Saya Wahyu Laksono. Salam profit.